Oke, kita mulai. Oke, Bentar nih, yuk, Kak. yuk. Siap. Yes. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, ya ini eh, aja kembali lagi di salah satu konten kita. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu eh guest star, ada salah satu tamu undangan eh, yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak atau sharing lah tentang soal. mm, Untuk tema kali ini sih tentang industri digital ya. Jadi ntar kita membahas penuh soal industri digital. Dan sebelum itu, alangkah baiknya saya akan mengundang teman saya yang bernama Muhammad Alfarobi. Yo, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang Alfarobi. Muhammad Alfarobi. Selamat siang, Mas Haris. Yo, Gimana gimana Kak? kabarnya, Mas? Waduh, alhamdulillah baik. Kalau Mas Alfarobi Alhamdulillah. gimana nih kabarnya? Habis sembuh dari batuk kemarin dan sekarang udah enak, Wah, Alhamdulillah. sepertinya cuacanya agak sedikit nggak Hmm, mendukung ya. Banyak sekali yang sakit hmm, nih kayaknya teman-teman. Ya, pokoknya semuanya jaga kesehatan, jaga pola makan yang baik lah. Pokoknya yang penting sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, betul sebelum itu sekali. eh, kita baca dulu nih background dari Muhammad Alfarobi ini. Duh. Jadi Alfarobi ini masih mahasiswa aktif ya di Universitas Brawijaya Malang. Sekarang semester 5 ya, benar ya Mas Alfa? Hmm. Ya benar. Dan sekarang kegiatannya lagi sibuk ngapain Mas? Oke, katanya lagi sibuk makan sekarang nih, Mas. Oh Makan. siap-siap. Magangnya di mana Mas Alfa? Sekarang lagi makan di PT Arkarama Multisosindo. Tempatnya itu di Malang. Dia itu kayak bergerak di bidang jasa pembuatan software aplikasi atau dia itu software host sebenarnya. Begitu, Mas. Oke, anak IT nih. Mas Alfa lagi magang atau lagi sedang melakukan salah satu yang kewajiban ya dari salah satu perkuliahan yaitu magang di Kota Malang tepatnya. Ke Malang, ya. Ya. Betul sekali, Mas. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Aja. Santai-santai aja. Kita mau bahas tentang hal-hal yang lagi naik daun atau lagi tren nih di kalangan era sekarang khususnya ya. Khususnya anak muda nih, Mas Alfa. Jadi aku ingin membahas salah satunya itu menurut Mas Alfa sendiri tuh di era digital ini tuh kan banyak sekali ya Mas untuk hal-hal yang bisa dilakukan nih. Menurut Alfa di era digital ini seperti apa sih tanggapannya? Baik. Menurut saya di era digital ini bagi saya khususnya saya yang orang milenial ya tergolongnya eh, perlu kita memiliki banyak skill atau melatih diri kita untuk bisa bertahan di era digital ini. Di era digital ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan skill, melatih diri kita, mengupgrade diri kita untuk bisa bertahan dan sustainable gitu di masa yang sangat tidak menentu ini, banyak perubahan, banyak pergeseran hidup. Dari kita kemarin kan ada corona kan, lah itu dari kita dari yang offline ke online, dari luring ke daring, yang tentunya digital ini sangat membantu kita dalam beraktivitas. Sekarang juga apa namanya, misal kayak kita ikut kursus, misal kayak kita ikut bootcamp itu sangat membantu banget gitu. Di lain sisi juga pemerintah juga sangat mendukung gitu tentang kegiatan-kegiatan yang melatih diri untuk mengupgrade skill kita. Kayak pemerintah itu memunculkan program namanya digital 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 talent gitu. Di sana kita dapat mengikuti kegiatannya, ada beberapa pelatihan seperti web developer, UX developer, atau UX designer, ada software engineering, IT consultant, IT security, banyak lain sebagainya. Menurut saya perlu banget sih untuk mengembangkan skill gitu. Soalnya kita juga akan terus menempuh apa namanya perkembangan teknologi yang sangat cepat banget, di mana arus itu nggak akan bisa kita lawan gitu. Soalnya kita juga akan menggunakannya di kemudian hari menurut saya gitu, Mas.
Oke, wah sangat sangat luas sekali ya pendapat dari Mas Alvaro ini. Berarti bisa disimpulin bahwasanya di era digital ini kesempatan ini sangat terbuka lebar ya Mas ya. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita bisa masuk nih di dalam era digital ini. Dan di sini saya akan melampirkan beberapa nih salah satu skill-skill yang memang seharusnya bisa dimanfaatkan ya di era digital ini. Yang pertama ini ada creative idea nih. Creative idea ini merupakan di mana banyak sekali di suatu perusahaan nih sekarang untuk bisa meningkatkan suatu brand itu perlu sekali yang namanya ide-ide yang dapat memecahkan suatu masalah ataupun bisa mencapai sesuatu target ya. Suatu target pasti di suatu perusahaan itu pasti ada target dan gimana caranya kita untuk mencapai target itu pastinya dengan ide atau dengan gagasan yang bisa memecahkan solusi tersebut. Nah, menurut Alfa sendiri bagaimana nih kreatif idea itu penting bagi diri kita atau anak milenial lah istilahnya. Mempunyai ide yang kreatif itu sangat membantu banget sih menurut aku. Soalnya dengan ide yang kreatif itu kita itu bisa kayak nemuin masalah, terus kita bisa memecahkan masalahnya. Dengan terpecahnya masalah kita dapat membantu orang, berguna berguna bagi lingkungan, terus dapat merubah lingkungan sekitar juga. Seperti ada halnya perusahaan yang telah memecahkan masalah, yaitu dengan waste management apa namanya application. Di sana dia itu punya ide kreatif untuk menyambungkan antara pengepul, pemulung, dan antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk saling bersinergi, dan dengan demikian lingkungan bersih, apa namanya lawan pekerjaan juga terbuka. Kemudian muncul ide-ide lain seperti kita juga ada education management tentang pengolahan sampah. Itu juga merupakan kreatif ide yang sangat diperlukan dalam era milenial ini. Oke, Eh, oke. Kemudian itu juga merupakan suatu nilai tambah plus bagi diri kita masing-masing, di mana ide-ide tersebut juga perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita apa namanya memiliki ide untuk mengembangkan diri. Itu sebuah ide dari diri kita sendiri untuk inisiatif bahwasanya kita itu perlu loh untuk meningkatkan diri setiap hari dan lebih baik lagi gitu Mas Faris. Oke, oke. Berarti kreatif ini sangat penting ya Mas Alfa ya. Mencari orang Mm-mm. kreatif ini emang lagi dibutuhin nih buat teman-teman yang istilahnya mau mau terjun nih di era digital. Jadi perlu diasah untuk teman-teman untuk bisa menciptakan ide-ide kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Dan di sini kalau saya baca-baca nih ada copywriting nih Mas Alfa. Itu kemampuan menjual lewat tulisan. Ini sesuatu yang apa ya, istilahnya banyak orang awam yang kurang paham nih. Menjual lewat tulisan nih gimana nih Mas Alfa maksudnya nih? Kemampuan menjual lewat tulisan nih. Suatu hal yang mungkin beberapa orang agak sedikit awam ya. Ya. Kalau tentang bagian yang ini itu tentunya Mas Faris lebih mengetahui ya. Soalnya dengan adanya acara ini, toh kita tahu juga kalau Mas Faris pun menyiapkan konten writing ini dengan sangat baik. Gimana enggak, dia juga menyiapkan tentang teks, idea. Dia juga udah menuangkan idenya Mas Faris dan dieksekusi sehingga menjadi acara ini. Jadi mungkin menurut saya content writing itu ya apa namanya sesuatu apa namanya suatu di mana seseorang membuat tulisan tentang eh, produk, tentang brand, tentang apa fun fact itu pun apapun itu yang memiliki tujuan untuk sebagai menjual, baik itu tentang penunjangan penjualan maupun direct langsung ke penjualan dari brandnya itu tersendiri. Dan itu memerlukan lagi-lagi upskill yang sangat-sangat banyak, karena dengan bertambahnya skill untuk menulis maka karya kita akan semakin baik dan semakin baik, dan dengan semakin baik desain kita maka produk tersebut akan semakin laku terjual atau semakin terkenal di halayak umum begitu Mas. Oh iya, jadi mungkin agak sedikit menambahi ya. Jadi memang copywriting ini emang sekarang menjadi salah satu yang bisa Hmm, di-upgrade ya skillnya karena dengan tulisan pun ataupun semuanya berawal dari tulisan ya. Jadi kita membuat sebuah konten seperti sekarang ataupun biasa
Misalnya yang konten-konten yang ada di sosial media yang biasa kita lihat ataupun yang biasa di YouTube itu biasanya itu berawal dari adanya suatu naskah ya atau naskah konten yang akan nantinya dijelaskan. Jadi awalnya itu pasti berawal dari istilahnya tulisan terlebih dahulu lah agar yang nantinya kita akan buat konten itu lebih terstruktur, lebih terarah karena ada runtutannya lewat tulisan-tulisan itu. Jadi copywriting ini salah satu skill yang bisa dilirik buat teman-teman juga nih. Dan mungkin yang terakhir ini ya video creation nih, editor. Nah, ini biasanya identik sama editor nih. Karena kalau di era digital ini semuanya apalagi yang sekarang ya dari zaman-zamannya banyak sekali video-video Hmm. pendek, video-video yang yang viral lah. Jadi video creation ini menjadi salah satu hal skill yang penting juga ya Mas Alwa ya. Penting banget. Dimana di sana itu kita bisa membranding apa namanya produk kita, bisa membranding apa namanya produk apa diri kita sendiri juga. Terus kita bisa jualan, kita bisa menyalurkan ide. Sebuah video itu sangat-sangat apa berguna dan bahkan tidak akan musnah atau kekal sampai 10 atau 30 tahun ke depan itu akan masih ada, dan video tersebut bakal kita tonton, orang lain tonton, dan membuat engagement atau keterkaitan antara satu sama orang lain tentang keterkaitan yang sama, sehingga ya bisa jadi satu video itu bisa di-share dimanapun, untuk halayak umum pun bisa masuk, dan sangat mudah untuk dipahami gitu, karena kan video kan kita juga bisa merasakan audio, visual, kinestetik itu masuk semua dalam sebuah video yang dikemas dengan baik oleh video creator gitu Iya. mas. Iya. Jadi video ini jadi salah satu lah cara untuk bisa memahamkan atau memasarkan lah istilahnya lewat video ya. Apalagi video Nah, kan mungkin lebih mudah dipahami banyak orang lah kalau melihat sebuah video. Jadi iya itulah benar. mungkin itu ada tiga yang mungkin yang lagi skill-skill yang bisa teman-teman kembangkan ya. Salah satunya tadi ada creative idea, ada copywriting, ada video creation. Jadi mungkin ada tiga itu yang mungkin bisa di-highlight atau yang mungkin bisa dijadikan patokan lah untuk pengembangan skill yang harus dilakukan di era digital sekarang.